Salam pemulihan. Gereja Sitri Pemulihan Kupang mempersembahkan Soul Care, renungan untuk memelihara jiwa kita di dalam firman Tuhan. Selamat mengikuti. Sesudah itu Musa mengambil kemah dan membentangkannya di luar perkemahan, jauh dari perkemahan, dan menamainya kemah pertemuan. Setiap orang yang mencari Tuhan, keluarlah ia pergi ke kemah pertemuan yang di luar perkemahan. Apabila Musa keluar pergi ke kemah itu, bangunlah seluruh bangsa itu dan berdirilah mereka masing-masing di pintu kemahnya, dan mereka mengikuti Musa dengan matanya sampai ia masuk ke dalam kemah. Ayat 9. Apabila Musa masuk ke dalam kemah itu, turunlah tiang awan dan berhenti di pintu kemah, dan berbicaralah Tuhan dengan Musa di sana. Ayat yang ke-10. Setelah seluruh bangsa itu melihat bahwa tiang awan berhenti di pintu kemah, mereka bangun dan sujud menyembah masing-masing di pintu kemah. Musa berkata, saya harus buat sesuatu. Kalau saya tidak buat sesuatu, bangsa ini selesai. Kalau saya tidak buat sesuatu, maka selesai juga saya bersama-sama dengan bangsa ini. Musa lalu memutuskan membangun sebuah kemah. Menarik, sebab bahasa Ibraninya disebut tent of appointed meeting. Kemah yang didirikan khusus untuk pertemuan yang sudah diatur. Menarik, sebab Musa membangun kemah ini di luar perkemahan bangsa Israel, jauh dari keramaian, jauh dari kerumunan, jauh dari semua suara-suara yang lain. Saudara datang menyendiri di hadapan Tuhan. Semua orang, siapa saja boleh datang ke kemah ini dan berjumpa dengan Tuhan, dan mereka menyaksikan sendiri Musa bicara dengan Tuhan di dalam kemah itu. Seluruh bangsa sujud dan menyembah. Tuhan lalu memberi pilihan. Musa lalu bilang begini, saya beri pilihan kepada kalian, cari hadirat Allah atau abaikan hadirat Allah. Pilihan ada di tangan kalian. Saya siapkan caranya, saya siapkan sistemnya, saya siapkan tempatnya. Pilihan ada di tangan saudara. Kemah pertemuan ini Musa bangun karena dia ingin supaya bangsa ini kembali kepada hati yang menyembah Allah, hati yang rindu cari Allah, hati yang benar-benar melupakan semua hadiah, mematikan semua suara-suara yang lain dan hanya mendengar satu suara. Dan kalau suara itu berbicara, ini masalah mati dan hidup. Itu menggairahkan bangsa Israel. Mereka bilang, kami mau seperti itu. Mereka sujud menyembah Allah, mereka datang di hadirat Allah, dan mereka akhirnya sadar bahwa hadiah sebesar apapun hadiah, dia tidak bisa menggantikan hadirat Allah di hidup saudara. Jangan mengejar hadiah dan membuang hadirat Allah. Jangan mengejar apapun dan engkau menyepelekan hadirat Allah. Itu yang Musa tunjukkan kepada bangsa Israel. Waktu Musa masuk ke dalam dan semua orang sujud menyembah, hadirat Allah turun dengan luar biasa, dan Musa memberi pilihan kepada mereka, silakan. Kenapa kemah itu harus dibangun jauh di sana? Engkau harus mundur sejenak dari kesibukan, dari jadwal, dari semua suara-suara yang ada di kepalamu. Matikan semua, masuk ke dalam kemah itu, dan hanya engkau dengan Tuhan. Kemah itu bisa kamar tidur, kemah itu bisa ruang doa, kemah itu bisa kantor, kemah itu bisa mobil, kemah itu bisa di mana saja. Tapi dia harus dimulai dari hati yang memilih hadirat, bukan hadiah. Harus dimulai dari hati. Kalau hati tidak pilih, tidak akan ada tempat. Jadilah Musa bagi rumah tangga saudara. Jadilah Musa bagi pernikahan saudara. Jadilah Musa bagi anak cucu saudara. Ciptakan your own tent of appointed meeting. Nikmati Tuhan, nikmati hadiratnya, dan semua yang lain menjadi secondary, menjadi sirna. Sebab kemuliaan Tuhan begitu indah, dan engkau tidak ingin keluar dari hadirat Allah. Ada Yesus yang selalu... Demikian renungan Soul Care dari Gereja Sitri Pemulihan Kupang. Tuhan Yesus memberkati.